Indonesia, negara yang sedang berusaha maju, menghadapi kenyataan pahit di tahun 2025. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau LPEI, lembaga yang bertugas memajukan perdagangan Indonesia, malah terlibat korupsi besar-besaran. Skandal yang melibatkan triliunan rupiah ini mengguncang negara, menunjukkan kelemahan sistem keuangan dan mengikis kepercayaan publik. Semakin terungkap, semakin jelas bahwa ini bukan cuma kesalahan kecil, tapi konspirasi besar yang sudah berlangsung lama. Skandal LPEI bukan cuma soal kerugian uang, meskipun jumlahnya fantastis. Ini soal kepercayaan publik yang runtuh, pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa oleh orang-orang yang seharusnya menjaga perekonomian. Skandal ini menjadi pelajaran pahit, memaksa Indonesia menghadapi kenyataan pahit tentang korupsi. Ini pengingat keras bahwa perjuangan untuk transparansi dan akuntabilitas masih jauh dari selesai. Benih-benih skandal LPEI ditanam bertahun-tahun sebelum terbongkar ke publik, tersembunyi di balik birokrasi dan tipu daya. Pada Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikenal tegas melawan korupsi, mengungkap kecurigaan penyimpangan serius di LPEI, terutama dalam pemberian kredit. Laporannya ke Kejaksaan Agung menjadi awal terbongkarnya kasus ini. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, langsung memulai penyelidikan. Mereka menemukan jaringan penipuan yang rumit, melibatkan dokumen palsu, perusahaan fiktif, dan pengabaian aturan keuangan. Semakin KPK mendalami, semakin jelas terlihat pola penipuan sistematis. Penyelidikan mengungkapkan bahwa pejabat LPEI, karena serakah, telah menguras dana selama bertahun-tahun, meninggalkan jejak kerusakan finansial. Inti skandal LPEI adalah skema pencairan kredit fiktif yang licik. Pejabat LPEI bekerja sama dengan perusahaan swasta menciptakan sistem di mana pinjaman diberikan berdasarkan dokumen palsu. Perusahaan fiktif, tanpa operasi bisnis nyata, didirikan hanya untuk menerima pinjaman palsu ini. Modusnya sederhana tapi efektif. Pejabat LPEI mengabaikan prosedur standar, menyetujui pinjaman berdasarkan pesanan pembelian, faktur, dan dokumen pendukung palsu. Pinjaman yang seharusnya untuk membiayai ekspor, malah dialihkan ke rekening perusahaan fiktif yang dikendalikan para pelaku. Uangnya kemudian dicuci melalui transaksi rumit, menghilangkan jejaknya, dan menyulitkan pihak berwenang melacak dana yang dicuri. Skandal LPEI bukan hanya soal penyelewengan keuangan. Ini kisah tentang kepercayaan yang rusak dan impian yang hancur. Kerugian yang diperkirakan mencapai 11,7 triliun rupiah bukan hanya angka di neraca. Uang ini, yang seharusnya mendorong ekonomi Indonesia, mendukung bisnis dan menciptakan lapangan kerja, malah masuk ke kantong segelintir orang serakah. Dampak penipuan besar ini meluas. Usaha kecil, yang kesulitan mendapatkan pembiayaan, berjuang untuk bertahan hidup. Kepercayaan investor asing, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terguncang. Skandal ini melukai negara, mengikis kepercayaan pada lembaga, dan menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola perusahaan dan pengawasan keuangan. Bagian 5, Wajah Keserakahan, dalang di balik skandal LPEI. Seiring penyelidikan KPK, wajah-wajah di balik skandal LPEI mulai muncul. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka kunci, masing-masing berperan dalam skema rumit ini. Dwi Wahyudi dan Arief Setiawan, pejabat tinggi LPEI, dituduh menyalahgunakan wewenang untuk menyetujui pinjaman palsu. Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Aturkarsa Megatunggal dan Komisaris Utama PT Petro Energy, muncul sebagai tokoh sentral. Dia, bersama Niwin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy, dan Susi Mira Dewi Sugiyarta, Direktur Keuangan perusahaan tersebut, dituduh berkolusi dengan pejabat LPEI untuk mendapatkan pinjaman palsu. Didorong oleh keserakahan, mereka mengkhianati kepercayaan yang diberikan dan merugikan ekonomi Indonesia. Bagian 6, Memfasilitasi penipuan, perusahaan yang memfasilitasi skema. Skandal LPEI bukan hanya ulah beberapa oknum. Ini melibatkan jaringan perusahaan yang secara sadar atau tidak terlibat dalam skema penipuan. PT Petro Energy, perusahaan yang bergerak di sektor energi, muncul sebagai penerima manfaat utama penipuan. Perusahaan ini, yang dituduh menerima fasilitas kredit berdasarkan dokumen palsu, diduga menyalahgunakan dana tersebut. Perusahaan lain, PT Sakti Mait Jaya Langit, diselidiki karena diduga berperan dalam pencucian uang.
Penyelidikan KPK mengungkapkan transaksi mencurigakan antara SMJL dan perusahaan yang terkait dengan tersangka LPEI, menunjukkan bahwa SMJL mungkin digunakan untuk menyembunyikan asal dana haram. Bagian 7, keadilan yang dipertaruhkan, perjuangan melawan impunitas. Skandal LPEI memicu kemarahan dan tuntutan keadilan. KPK, di bawah tekanan publik, berjanji membawa pelaku ke pengadilan. Jimmy Masrin dan Susi Mira Dewi Sugiyarta ditangkap, sementara perburuan tersangka lain berlanjut. Penyelidikan KPK meluas untuk memeriksa perusahaan dan individu lain yang mungkin terlibat. Meskipun ada penangkapan, perjuangan keadilan belum berakhir. KPK menghadapi tugas berat untuk mengungkap jaringan transaksi yang rumit, melacak dana yang dicuri, dan membangun kasus yang kuat terhadap terdakwa. Publik terus mengawasi, mempertanyakan apakah seluruh skandal telah terungkap, dan apakah mereka yang bertanggung jawab akan dihukum setimpal. Bagian 8. Pertanggungjawaban Indonesia, membangun kembali kepercayaan, menuntut akuntabilitas. Skandal LPEI adalah momen penting bagi Indonesia. Skandal ini mengungkap kelemahan sistem keuangan dan menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas. Skandal ini juga memicu diskusi nasional tentang dampak buruk korupsi dan pentingnya memperkuat lembaga. Jalan menuju pemulihan akan panjang dan sulit. Membangun kembali kepercayaan pada lembaga, memulihkan kepercayaan investor, dan memperkuat perlindungan terhadap penipuan di masa depan, membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Skandal LPEI adalah peringatan keras, pengingat bahwa perang melawan korupsi adalah pertempuran berkelanjutan yang membutuhkan komitmen teguh. Bagian 9, melampaui berita utama, seruan untuk kewaspadaan, tuntutan reformasi. Skandal LPEI, meskipun mengejutkan, bukanlah insiden terisolasi. Ini gejala dari masalah yang lebih dalam, pengingat bahwa korupsi masih menghantui Indonesia. Perang melawan korupsi membutuhkan pendekatan multi-cabang, yang tidak hanya menangkap dan menghukum pelaku. Ini membutuhkan perubahan pola pikir, penolakan kolektif terhadap budaya impunitas yang memungkinkan korupsi berkembang. Ini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari mereka yang berkuasa, lembaga yang lebih kuat, dan warga negara yang waspada dalam pengawasan. Skandal LPEI bukan hanya kisah kerugian finansial, ini seruan untuk bertindak, tuntutan untuk Indonesia yang lebih bersih, adil, dan berintegritas.